Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat belajar kan? Kali ini kita akan melanjutkan materi tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Ayo, semangat! Anak-anak, siapa di rumah yang punya hewan peliharaan? Ayo. Iya, apakah kamu penyayang hewan? Apa saja ya manfaat yang diperoleh manusia dari hewan tersebut? Terus, bagaimana ya caranya hewan-hewan tersebut berkembang biak? Ayo kita cari tahu anak-anak. Nah, kalian masih ingat enggak dengan negara-negara di Asia Tenggara subtema 1? Negara-negara di Asia Tenggara ini memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Nah, lebih jelasnya baca teks berikut ya dan amati gambarnya. Nah, yang pertama di sini ada gajah putih. Nah, gajah putih ini dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Selanjutnya Indonesia. Nah, di Indonesia ini wilayah lautan kan lebih besar dibandingkan luas daratan. Nah, luas lautan ini mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Selanjutnya, tahukah kalian ini ada gambar burung takur dahan. Nah, burung ini hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi di negara tersebut. Perhatikan juga tabel ini anak-anak. Ibu punya tabel negara-negara Asia Tenggara beserta hewan dan tumbuhan yang ada di sana. Kalian bisa pelajari itu ya, kalian lihat. Nah, kalian temukan hewan-hewan yang ada di negara-negara tersebut. Setelah kalian menemukan hewan-hewan di negara Asia Tenggara, nah tugas kalian adalah kalian kelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan perkembangbiakannya, yang termasuk beranak yang mana, yang bertelur, dan bertelur beranak yang mana. Kalian masukkan ke dalam diagram Venn yang tersedia pada halaman 54. Nah, jika sudah mengisi diagram Venn, kalian bisa tambahkan hewan-hewan. Nah, untuk melengkapi diagram kalian perhatikan pada hewan-hewan, gambar hewan yang ada di bawah diagram Venn tersebut. Nah, ini gambar-gambarnya yang bisa kalian tambahkan pada diagram Venn kalian. Kalian perhatikan ya. Agar kalian lebih paham tentang perkembangbiakan hewan yang beranak, yang bertelur, atau bertelur beranak, kalian baca teks pada halaman 65 ya. Setelah membaca teks tersebut, kalian dapat ilmu baru bahwa hewan yang bertelur itu disebut dengan ovipar dan hewan yang melahirkan atau beranak itu disebut dengan vivipar. Nah, ada juga loh hewan yang bertelur sekaligus melahirkan yang disebut dengan ovovivipar. Kalian juga tadi sudah tahu hewan apa saja yang bertelur, hewan apa juga yang beranak, serta hewan apa pula yang bertelur sekaligus melahirkan. Nah, anak-anak berdasarkan teks tadi juga berdasarkan pemahaman kalian tadi, kalian kerjakan tugas halaman 66, yaitu tulis manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Nah, anak-anak, itu tadi adalah beberapa hewan yang ada di negara Asia Tenggara. Kalian sudah tahu hewan apa saja dan juga mengetahui cara perkembangbiakan dari hewan-hewan tersebut. Berbicara tentang hewan, perlu kalian tahu, hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi seperti apa ya? Ayo kita cari tahu. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Nah, kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Ini ada bacaan. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN.
Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, anak-anak, kita lanjut. Kita pelajari kegiatan ekonomi dari negara-negara Asia Tenggara tersebut. Nah, pertama kita mulai dari Brunei Darussalam. Nah, di Brunei Darussalam ini terkenal dengan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang kedua, Filipina. Filipina ini merupakan negara kepulauan. Nah, penduduknya adalah mata pencariannya sebagai petani. Penghasil negara ini adalah menghasilkan pertaniannya yang sangat baik. Nah, produk unggulannya berupa nanas, padi, kelapa, dan gula. Yang selanjutnya adalah Indonesia. Nah, negara kita sendiri, Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, sangat subur, sehingga Indonesia dapat mengembangkan perekonomiannya. Nah, Indonesia saat ini mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk kayu. Kemudian yang selanjutnya adalah Kamboja. Nah, di Kamboja ini mengalir Sungai Mekong. Nah, di sekitar Sungai Mekong ini daerahnya sangat subur, sehingga mata pencarian penduduknya adalah bertani. Nah, pertanian di Kamboja ini yang besar adalah padi dan karet. Kemudian Laos. Laos ini bertetangga dengan Kamboja, diliwati oleh Sungai Mekong. Nah, sama seperti di Kamboja, di sepanjang aluran sungai ini juga dijadikan sebagai kegiatan pertanian. Nah, hasil pertaniannya ini dinikmati oleh masyarakat Laos. Selanjutnya kita ke Malaysia. Nah, di Malaysia ini kegiatan ekonomi penduduknya itu di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Nah, perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang paling cepat. Nah, karena peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk kayunya itu dan minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Selanjutnya kita ke Myanmar. Nah, Myanmar, mata pencariannya penduduknya adalah bertani, berkebun, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar. Selanjutnya kita ke Singapura. Nah, Singapura ini merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis karena Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Selanjutnya kita ke Thailand. Nah, Thailand ini mendapat sebutan sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain berkebun, hutan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Penghasil utama dari Thailand adalah sektor pariwisata, karena keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Yang terakhir adalah negara Vietnam. Nah, Vietnam ini negara yang mulai berkembang dari sektor perekonomian setelah pulih dari Perang Vietnam. Nah, pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Anak-anak, setelah kalian mengetahui dan membaca tentang kondisi ekonomi di negara ASEAN, nah kalian cari 2 negara yang kalian tuliskan kemarin sosial budayanya. Nah, kalian tulis kembali negara tersebut, tapi cari persamaan dan perbedaan dari kehidupan ekonominya. Kalian tulis pada diagram Venn di buku kalian seperti di halaman 71. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari tentang hewan-hewan yang ada di negara Asia Tenggara, juga mempelajari tentang keadaan ekonomi berdasarkan kondisi geografis dari ASEAN. Nah, selanjutnya kalian masih ingat kan bagaimana cara membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca? Nah, kali ini kalian juga akan membuat kesimpulan dari teks
tetapi bukan yang dibaca, melalui teks yang didengar. Nah, jadi ibu akan membacakan sebuah teks. Kalian simak baik-baik teks yang ibu baca ya, dan dengan seksama seperti apa, informasinya apa, sehingga kalian nanti bisa mengerjakan tugas kalian. Dengarkan baik-baik teksnya ya anak-anak ya. Ibu mulai. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, anak-anak, seperti itu teks yang ibu bacakan. Nah, kalian kerjakan tugas kalian, temukan dulu ide pokok tiap paragraf, kemudian lanjut membuat kesimpulannya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 sudah selesai. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan share ya, agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.